sebagai generasi yang akan melanjutkan perjalanan bangsa ini, nah tentu saja kita dituntut ya untuk bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya mempersiapkan pemikiran kita, mempersiapkan ide-ide dan gagasan kita. Kita harus produktif, kita harus inovatif ya untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya. Speak Up. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Dava Jad Sabila di program Speak Up. Kali ini udah bersama salah satu inspirasi gitu ya, salah satu intelektual, yaitu ada Dr. Hendy Riza. Terima kasih Pak udah Ya, berkenan untuk jadi tamu. sama-sama, Pak. Eh, Kita pada kesempatan kali ini mau membahas tentang Indonesia Emas 2045, Ya, Pak. Tapi sebelum itu mungkin Pak Hendy bisa perkenalan dulu gitu Pak, tentang ya, gimana gitu. ya, baik. Terima kasih Mas Dava atas kesempatannya pada sore hari ini kita bisa berbincang-bincang ya. Saya Handi Rizza. Saat ini saya sebagai Wakil Rektor Universitas Paramadina. Oh gitu ya. Berarti Wakil Rektor Universitas Paramadina, yang kebetulan saya sendiri itu merupakan mahasiswa dari Universitas Paramadina. Eh, kita sedikit ngebahas tentang Indonesia Emas 2045 gitu. Ya, Mungkin saya sebagai mahasiswa masih agak-agak bingung nih tentang Indonesia Emas 2045. hmm. Mungkin bisa dijelasin apa sih Indonesia Emas Ya, 2045 itu? baik Mas Dava. Indonesia Emas 2045 ini satu visi yang sudah dikemukakan oleh pemerintah ya, Hmm. terkait dengan eh, ditargetkannya tahun 2045 ini kita akan menjadi sebagai sebuah negara maju ya. Hmm. Nah, kenapa 2045? Karena 2045 ini bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan kita atau satu abad kemerdekaan kita. Nah, pada momentum satu abad itu kita ditargetkan atau pemerintah menargetkan kita sudah sejajar dengan negara-negara besar atau negara-negara maju lainnya. Nah, inilah yang menjadi satu visi bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai nanti pada puncaknya perayaan kemerdekaan RI pada 17 Agustus tahun Hmm. 2045 kita sudah menjadi salah satu negara maju atau negara besar di dunia. Mungkin begitu gambaran ringkasnya mengenai Indonesia Emas tahun 2045. Oh gitu. Baik, berarti memang ini adalah program jangka panjang pemerintah Indonesia Ya, gitu betul. ya. Mm-mm. Di mana nanti pada 17 Agustus 2045 Mm-mm. itu ditargetkan Indonesia itu sudah sejajar menjadi negara-negara Ya, maju gitu ya. betul, betul. Eh, tapi Bapak sendiri melihat Mm, program Indonesia Emas 2045 ini, ya, apakah Indonesia pesimis atau optimis bisa mencapai target itu? ya, ya, tentu saja kita harus optimis ya, kita Hmm. bisa mencapai target negara maju tahun 2045. Nah, tetapi eh, walaupun ini masih sekitar ya mungkin sekitar 22 tahun lagi ya dari sekarang, nah tentunya harus dipersiapkan sebaik mungkin ya. Karena masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintahan ya, baik nanti pemerintahan saat ini maupun pemerintahan baru nanti di tahun 2024 Hmm. untuk menyelesaikan PR-PR yang nantinya akan menjadi penghambat lah ya untuk Hmm. kita bisa menjadi negara maju. Di antaranya itu adalah bagaimana kita memperkuat ya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini harus menjadi satu fokus bagi pemerintahan ke depan ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena tanpa sumber daya manusia yang berkualitas rasanya kita akan susah untuk menjadi negara maju. Nah, Hmm. untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang baik itu tentu harus dibuat program-program baik, program-program yang terkait dengan pendidikan, dengan kesehatan, maupun dengan program-program lainnya yang mendukung ke arah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saya fokus dan concern terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hmm. Oke. Baik, berarti memang ada beberapa PR yang harus diselesaikan Betul. apabila Indonesia mau menuju untuk Ya, Indonesia Emas 2045. ya, Mungkin Pak, dengan Indonesia Emas 2045 juga ada salah satu sumber yang mengatakan bahwasannya
bonus demografi Indonesia Hmm, yang salah satunya pertumbuhan anak-anak muda hmm, di kedepannya itu akan lebih besar gitu. hmm, Mungkin dalam rangka untuk perbaikan sumber daya manusianya juga, hmm. kira-kira anak mudanya ini harus apa, Pak? Ya, ya baik. Jadi bonus demografi itu menunjukkan jumlah atau persentase populasi kita penduduk usia produktif ya, 15 sampai 65 tahun itu berada pada puncak tertingginya. Hmm, Artinya independensi rasionya itu sangat besar sekali gitu ya. Artinya penduduk usia produktif dibandingkan penduduk usia non produktif itu hmm, jumlahnya jauh lebih besar penduduk usia produktif ya. Nah, ini menjadi satu potensi dan peluang bagi kita untuk bisa mendorong usia-usia produktif ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, kita sekarang sedang berada dalam puncak bonus demografi tersebut. hmm, Nah, oleh sebab itu sudah seharusnya lah ini juga menjadi concern dan perhatian seluruh stakeholder lah ya, mungkin tidak hanya pemerintah. Bagaimana supaya mendorong generasi-generasi muda ini bisa terus berpikir produktif hmm, ya, inovatif, kreatif, menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru ya, tidak menunggu hanya menjadi pegawai ya. hmm, Nah, kalau itu dilakukan, ya mudah-mudahan anak-anak muda yang hari ini berusia 20-25 tahun, hmm. mungkin dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, mereka sudah bisa menjadi generasi-generasi penerus ataupun yang menjadi pemimpin penerus generasi pemimpin bangsa ini. Oke, mungkin terakhir, Pak, Ya, apa kira-kira yang harus memang menjadi fokus mungkin bagi Indonesia hmm, ataupun bagi masyarakat agar memang cita-cita itu bisa benar-benar tercapai? iya. Tadi yang saya katakan ya, fokus utamanya adalah tentu memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Karena kalau sumber daya manusia kita sudah baik ya, sudah maju, sudah unggul, tentu akan mudah bagi kita Hmm, untuk memperkuat ya pertumbuhan ekonomi kita ya atau untuk menopang eh, pembangunan kita ya sehingga dengan mengandalkan sumber daya manusia ini kita bisa memiliki nilai tambah yang lebih banyak ya. Contoh misalkan kalau selama ini kita mengandalkan eh, apa namanya penerimaan negara atau pendapatan negara dari sumber daya alam misalkan hmm, ya, yaitu raw material yang langsung kita ekspor atau kita jual ke luar negeri misalkan. Nah, ke depan tidak boleh lagi ya. hmm, Ini harus difikirkan bagaimana caranya mengolah supaya menghasilkan nilai tambah. Nah, ini kan berpikir untuk menghasilkan nilai tambah ini kan butuh inovasi, butuh kreativitas, hmm, butuh kualitas sumber daya manusia yang baik gitu ya sehingga kita tidak lagi tergantung kepada industri-industri yang bersifat sumber daya alam atau uh, value extraction. hmm, Nah, tetapi kita sudah mengandalkan industri yang berbasis kepada sumber daya manusia atau hmm, uh, value creation gitu. Nah, kuncinya di sana ya. Banyak negara seperti Jepang, Cina, Korea juga membangun berdasar dimulai dari pembangunan kualitas sumber daya manusianya hmm. gitu. Nah, kalau ini tidak mampu kita lakukan, ya tadi kita tentu menjadi pesimis ya dengan Hmm. 2045. Tapi kalau kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, saya yakin kita bisa menjadi eh, negara maju seperti yang dicita-citakan dalam Indonesia Emas 2045. Mungkin begitu, Oke, Mas Alfa. baik berarti memang inovasi, terobosan, kolaborasi khususnya Iya, di bidang sumber daya manusia gitu ya. iya, Itu memang harus ada perkembangan gitu ya. iya, Yang dimana betul. nanti arahnya adalah untuk Indonesia Emas 2045 itu. Iya, Dan mungkin saya dan juga kita semua berharap mudah-mudahan ke depannya program ini bisa benar-benar terrealisasi, Pak. amin, amin. Dan mungkin cukup segitu aja, Pak. Baik, terima kasih Eh, ya atas kesempatannya. ya, siap. Momen kita kali ini dan juga mungkin untuk closing, Pak ya. Ya, ya baik. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak muda, ya, generasi muda di mana saja berada, nanti yang Anda menonton video ini, kita punya mimpi besar lah ya. Bangsa ini harus menjadi bangsa besar, bangsa maju di tahun 2045 nanti. Nah, sebagai generasi yang akan melanjutkan perjalanan bangsa ini, nah tentu saja kita
tuntut ya untuk bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya, mempersiapkan pemikiran kita, mempersiapkan ide-ide dan gagasan kita. Kita harus produktif, kita harus inovatif, ya, untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya. Nah, ini masa depan ada di tangan kita, anak-anak muda, generasi muda. Nah, tinggal bagaimana kita mau menjalankannya. Mungkin begitu dari saya. Oke. Sekali lagi terima kasih Ya, Pak Hendy. Mungkin untuk penutupnya bersama saya Fajar Sabila dan juga Dr. Hendy Riza. See you. Dadah. Assalamualaikum. Speak up.